Halo teman-teman semua, selamat siang, selamat datang kembali. Nah, di vlog hari ini spesial teman-teman karena hari ini tepat tanggal 17 Mei di negara Norway itu National Day. Jadi hari ini kita pergi ke kota, kita nonton karnaval. Mari teman-teman kita langsung saja. Semoga kalian semua dimanapun berada sehat-sehat selalu, berbahagia, dan semangat beraktivitasnya ya. Enjoy. Nah, setelah selesai nonton pawai, kita masak online ya teman-teman ya. Hari ini kita mau masak wild garlic, itu loh sayuran bawang liar yang kita panen dari hutan, dan juga salmon. Dan juga hari ini Pak Su juga masak teman-teman, tapi masaknya dipanggang, kalau kita masaknya di kompor. Nah, di setiap bulan Mei tanggal 17 di negara Norway itu hari besar, hari spesial. Rata-rata di setiap kota pasti ada perayaan pawai, merayakan 17 Mei teman-teman, kemerdekaan gitu. Apalagi di ibu kota Norway teman-teman, penuh dengan orang sampai susah jalan. Bener, ada kok videonya kita pawai di ibu kota. Waktu itu kita nonton pawai tepat di depan kastil rumahnya Raja dan Ratu Norway. Bener-bener marem. Nah, 17-an tahun ini di ibu kota itu tambah ramai sekali, tambah bludak, bener bludak dengan lautan orang karena cuacanya sangat mendukung. Nah, di setiap hari 17-an makan es krim sepuasnya, sebanyak-banyaknya itu wajib teman-teman. Apalagi anak-anak itu bener-bener bahagia, es krim gitu. Tapi semua toko itu rata-rata tutup dan nggak ada yang jualan es krim dadakan, warung dadakan, tenda dadakan jual es krim. Jadi yang buka itu hanya toko Asia. Jadi di toko Asia itu es krimnya laris manis karena tanggal merah. Jadi supermarket tutup, pokoknya mall-mall tutup, semua toko tutup. Nah, di toko Asia ini hari tanggal merah buka, hari Minggu buka. Kalau toko lokal mall itu kan hari Minggu tutup. Jadi Aldo itu pawai sama sahabat-sahabatnya teman-teman, nggak ikut kita. Nah, tahun ini dan tahun kemarin kita diajak mertua nonton karnaval teman-teman. Dan selama anakku duduk di SMP, kita nonton pawainya lambat sekitar jam 10-an. Nah, waktu anakku di SD itu pagi-pagi sudah siap-siap teman-teman, karena itu anak-anak ikut pawai, jadi harus ketemu di satu tempat sebelum pawainya mulai. Jadi orang tuanya juga ngikut. Jadi beda sewaktu anak di SMP dan SD. Nah, kalau kita jalan-jalan keluar tepat di bulan Mei tanggal 17, pasti kita ketemu, kita melihat di sana di sini banyak sekali orang pada pakai pakaian tradisional Norway teman-teman, namanya bunad. Dan di setiap daerah di Norway itu mempunyai baju tradisional sendiri, tapi mirip-mirip gitu, tapi beda. Bener-bener cantik sekali teman-teman, seperti kalian lihat, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, pokoknya yang cewek-cewek yang roknya panjang-panjang, tebal-tebal, itu namanya bunad. Nah, sedangkan bunad pakaian tradisional yang cowok pakai topi, pakai rompi, baju panjang, celana pendek, terus kaos kakinya selutut. Nah, itu untuk cowok, tapi yang lebih banyak pakai bunad itu yang cewek, bener-bener banyak sekali. Dan saya jatuh cinta dengan pakaian bunad ini, bener-bener cantik, tapi harganya super mahal teman-teman. Kita nggak kuat beli, ada yang 34.000 uang Norway, ada juga yang murah, ada yang 2.000 ada, tapi yang murah itu nggak marem, dipakai itu nggak Jadi pakaian bunad ini kayaknya bener-bener bagus, tapi yang harganya yang mahal, yang asli buatan tangan gitu teman-teman. Tapi kalau yang harganya 2.000, 3.000 itu kayaknya beda. Dan juga di pakaiannya itu kan ada tas kecil gantung di pinggang kecil itu. Ada kok videonya di tahun lalu. Nah, perhiasan pakaian dan juga apa itu namanya, ikat pinggang itu juga super mahal teman-teman. Tapi ini yang aku maksud yang mahal ini yang ada kualitasnya, yang harganya murah juga ada, tapi rata-rata yang dipakai orang-orang yang kita lihat
lihat ini asli semua teman-teman. Aslinya itu buatan dari khusus penjahit bunat, jadi itu dijahit pakai tangan gitu. Nah, di setiap 17-an pasti anak-anak remaja yang duduk di sekolah SMA itu berbagi-bagi kartu. Nah, kartu itu ada fotonya teman-teman. Jadi anak-anak kecil di bawah umur itu minta. Kalau nggak minta nanti yang anak-anak remaja itu nyodorin mau nggak gitu. Ada yang mau minta malu-malu seperti Aldo dulu malu-malu mau minta kartunya. Nah, ini kelasnya Aldo ini. Mana Aldo? Nggak kelihatan. Mana Aldo? Au, disemprot-semprot. Nah, Pak Su dan mertua itu nggak suka pakai pakaian tradisional teman-teman. Jadi Pak Su itu nggak punya. Papa mertua punya tapi nggak pernah dipakai. Dipakai 1 kali sudah nggak suka katanya. Jadi Pak Su sama papanya itu lebih suka pakai jas, kemeja atau celana biasa itu malah lebih suka daripada pakai bunat. Nah, anak-anak remaja yang pakai celana merah, biru, pakai jaket itu anak-anak lulusan SMA tahun ini teman-teman. Jadi merayakan National Day itu juga merayakan lulusan anak-anak sekolah. Nah, di Norway anak-anak lulusan sekolah SD, SMP, SMA, SMK ataupun TK itu nggak mendapatkan topi, baju seperti jubah, topinya dilempar-lempar, kemudian dapat itu apa namanya yang bulat-bulat dipegang di tangan itu enggak teman-teman. Nah, anak-anak SMA pesta lulusan sekolah ini termasuk salah satu tradisional di Norway teman-teman. Jadi anak-anak SMA ini mengeluarkan uang banyak sekali karena beli baju, perlengkapan pakaian, bikin kartu, dan juga menyewa kendaraan umum. Nah, kendaraan umum bus ini nih direnovasi gitu teman-teman. Jadi di dalamnya itu bener-bener beda, tapi nggak semua, tergantung grupnya maunya apa. Nah, anak-anak merayakan atau pesta lulusan sekolah ini biayanya itu ada yang kerja kerja beberapa jam gitu, part time, ada juga yang ngumpulin uang dari dulu sedikit-sedikit gitu beberapa tahun, ada juga yang dapat hadiah ulang tahun dikumpulin, ada juga yang ada dikasih orang tuanya, tapi rata-rata itu nyari sendiri gitu teman-teman atau dapat hadiah gitu. Tapi ini setahu aku ya. Nah, di setiap tahun merayakan hari nasional yang ikut pawai, yang ikut karnaval, yang jalan di jalan, rata-rata yang pakai pakaian tradisional dan juga yang cewek pakai dress pesta atau dress belanja atau dress jalan-jalan musim panas, yang cowok pakai kemeja saja ada juga yang pakai kaos saja ada. Aldo dan sahabatnya pada pakai jas. Nah, kalau pakaian yang saya pakai itu saya desain sendiri, saya ide sendiri, tapi saya minta tolong ke penjahit untuk menjahit gitu. Di setiap 17-an pasti saya pakai teman-teman. Tapi tahun ini atasannya beda. Biasanya warna putih. Tahun ini saya pakai yang untuk panen-panen yang bunga-bunga karena tahun ini di Norway atasan bunatnya atau kemeja panjang itu lagi musim yang berbunga-bunga. Jadi saya pakai baju yang untuk panen, untuk belanja, untuk kemana-mana saya pakai lagi hari ini. Dan dari zaman dahulu kala sampai sekarang, pawai di Norway merayakan 17-an kemerdekaan Norway itu berpakaiannya masih sama teman-teman. Baju tradisional, kemeja, jas, pakaian biasa, dan juga pakaian keseharian kita pakai ataupun ke sekolah, ke kerja, karena di Norway sekolah itu nggak pakai seragam, itu nggak pakai baju biasa seperti kita di rumah. Nah, vlog hari ini, vlog hari ulang tahunnya Norway, jadi saya menceritakan sedikit budaya Norway. Jadi buat teman-teman yang baru gabung dan berteman dengan keluarga muda Norway, jadi tahu budaya Norway ini seperti apa ya. Oh, seperti ini gitu. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua dimanapun berada, sudah meluangkan waktunya, sudah mensupport channel kita ini dari awal hingga kini.
Nah, selanjutnya setelah sepulang pawai, kita menyiapkan makanan untuk makan malam. Jadi hari ini kita masak untuk keluarga besar. Kita nonton pawainya nggak sampai selesai teman-teman, karena waktunya itu nggak cukup. Karena kita harus masak. Dan di hari nasional ini Pak Su makan es krimnya 2. Kita makan 1 saja sudah cukup. Nah, Aldo sama seperti kita teman-teman, makannya cuma 1 saja. Kalau mertuaku nggak suka es krim. Panas, ada lubangnya. Selanjutnya kita masak buat menu pertama. Nah, ini sayuran liar wild garlic. Kita cuci bersih seperti biasa. Di vlog sebelumnya kan sudah ada ya. Kemudian kita blender, kita saring, kita ambil cuman airnya saja. Jadi kita saring, kemudian kita masak sama krim, bawang bombay. Nah, bawang bombaynya ini dioseng-oseng dulu teman-teman. Dan ngoseng bawang besarnya pakai minyak olive. Enak. Bentar ada. Ini sudah banyak kali nggak bisa dibuka. Ini sudah keempat kalinya ini. Aklar. Min tur. Loh. Det var teknikk. Karena hari ini waktunya sangat mepet karena kita pergi pawai, jadi saya minta tolong ke Aldo untuk membantu. Jadi hari ini Aldo bantu ngupasin kentang untuk menu yang kedua dan juga menyiapkan seperti acar gitu, timun dan juga beet. Kemudian kita menyiapkan salmon dipotong tipis-tipis. Nah, salmon ini nanti kita siram sama kuah yang tadi kita bikin teman-teman, kuah sayur liar. Nah, tahun ini tepat hari ulang tahunnya Norway, cuacanya, udaranya itu seperti musim panas bener. Setiap hari itu suhunya 20, 22, 23, bahkan ada yang 24. Ini bener-bener jarang musim semi sepanas ini. Di musim semi tahun ini udaranya itu bener-bener seperti musim panas. Daun-daun itu sudah lebih banyak tahun ini daripada di bulan Mei tahun kemarin teman-teman. Nah, sebulan yang lalu diperkirakan 17 Mei itu banyak hujan, banyak dingin teman-teman. Nggak taunya malah seperti musim panas di tahun lalu. Di bulan Juli itu suhunya 20-an derajat. Itu musim panas loh. 25 derajat itu jarang sekali. Dan juga ada di berita ya, terakhir musim panas di bulan Mei sepanas ini nih 2000 tahun lalu atau 200 tahun yang lalu, sekitar segitu teman-teman. Dan di Norway itu beritanya itu benar-benar sibuk dengan cuaca teman-teman. Di berita A cuaca, berita B cuaca, pokoknya cuaca, dan orangnya juga sibuk dengan cuaca. Akhirnya kita ketularan membahas cuaca ini. Honning og hvitløk. Nah, setelah masak yang pertama selesai, salmon dikuah sayur bawang bertaburan bunga wild garlic, kemudian langsung dimakan karena makannya harus hangat, jadi biar marem gitu. Nah, setelah makan pembuka selesai, tamunya bilang, terutama mertuaku itu nggak ada bosen-bosennya memuji menantunya teman-teman. Bener, setiap makan bersama dari pertama sampai sekarang itu selalu muji-muji masakan aku teman-teman. Katanya masakannya enak banget. Dan kali ini salmon di sayuran liar ini bener-bener segar, teksturnya khas, rasanya khas gitu loh. Jadi tamu yang datang bilang menu yang pertama ini nggak akan ditemukan di rumah makan luar, di rumah makan atau di kafe di mana-mana itu nggak ada teman-teman. Tanya, adanya di rumahnya kita saja teman-teman. Jadi kita dapat pujian lagi teman-teman. Bahagia ini, hati ini luar dalam.
kan vi svi i morgen. Jo, det funker med det. Ikke bra eller ikke, men jeg synes det der var Ja. Men det var i panna, da. Ja. Men jeg tror liksom man må ha Nah, hari ini kita masak 3 menu. Yang pertama menu pembuka ikan salmon. Nah, setelah selesai makan menu yang pertama, Pak Su mulai manggang-manggang. Setelah manggang selesai sekitar 1 jaman, kemudian makan menu kedua. Nah, setelah selesai makan menu yang kedua, ngobrol. Setelah ngobrol-ngobrol, kemudian menyiapkan menu penutup. Nah, ini sekitar 1 jam kemudian juga teman-teman. Jadi nggak langsung menu pertama langsung makan menu kedua gitu, nggak, karena harus menyiapkan dulu, makanya butuh waktu. Nah, setelah selesai makan penutup, nah ngobrol lagi, kemudian bersantai. Nah, kemudian tamunya pada pulang. Du som er spansk. Den er fransk. Å ja, det er Ja, den skylder seg. Ja, den er veldig godt. Det er ikke noe mer sånn heller. Så det var Ja, er det noe som er ristet brød? Eller bare vanlig? Eller fersk? Eller ikke ristet? Nei, til osten. Ja, hva slags brød er det vi snakker om da? Det er Vi gjør gjerne meg en liten suppe. Det går litt av det. Jeg har tatt det. Ja, det ser jeg. Å ja, den spanske. Så god. for tjukt. Sånn er passe. Perfekt. Nah, itu tadi kegiatan saya sehari teman-teman, tapi mandinya, dandannya saya nggak bikin vlog. Nah, dari pagi siap-siap jam 7 sampai selesai jam 11 malam. Jadi vlog hari ini vlog sehari saya gitu ya. Nah, sudah dulu ya teman-teman vlog hari ini. Itu tadi saya menceritakan budaya Norway dan juga hari ini makan-makan sama keluarga di rumahnya kita. Karena keluarga itu lebih suka makan makanan kita teman-teman. Nah, kita jumpa kembali di vlog selanjutnya. Ditunggu ya vlog selanjutnya. Salam hangat dari Norway. Dadah. Det er ikke mer rosering. Det er ikke mer jobba. Ja, nå er det ødelagt allikevel. Hva er det for? Blåbærene så store, ja. Smaker ikke sånn som norske Det jordbær. er ikke norsk jordbær, men ikke naturlig. Det var ikke blåbær. Det er blåbær. Det er blåbær, ikke sant? Og det blir bare annerledes. Skal vi ha den her, så skal vi skjære mye tynnere. Kan du ikke gi den skiva der litt En blå også? Det ble varmt. Bra. Trenger vi nå? Det er bra. Det jeg gjorde Hvis du sist. skal Tynn. gjøre tynn, ja, for det er klart.
Ada